Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam channel Guru TK Jusdemsi, di mana kali ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring. Nah, untuk itu Bapak Ibu, langsung saja kita buka browsernya ya, langsung ke Google Classroom ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman semua langsung buka Google Classroomnya, dimana di sini saya sudah contohkan membuat beberapa kelas ya, jadi 2 kelas. Nanti kita akan menyusun topik ya. Nah, saya akan buka dulu di kelas AIJ 1133. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa di sini masih kosong. Jadi di forum ini kita masih kosong, belum mengupload apapun ya. Tetapi kita masuk ke tugas kelas ya, Bapak Ibu, ke tugas kelas. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kita ada topik ya, ada 4 topik, yaitu tentang pertama daftar hadir, kemudian yang kedua tentang materi pembelajaran, kemudian ketiga penugasan dan penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan membuat seperti ini. Jadi dimana untuk topik daftar hadir itu isinya adalah tentang absensi Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini kita buat absensi ya, ada 2 ya sebetulnya, tapi di sini sebetulnya kita belum posting Bapak Ibu, jadi masih draft, sehingga anak-anak kita belum bisa melihat ya apa yang kita buat. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa jadwalkan kapan ini akan diberikan. Nah, kemudian yang kedua kita membuat topik tentang materi pembelajaran ya. Nah, di sini memuat tentang kegiatan pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak ya. Jadi ini saya contohkan ada 3 ya, ada 3 kegiatan pembelajaran. Jadi yang pertama itu kegiatan pembelajaran 4 tentang pilihan dan jaringan, kemudian berikutnya adalah kegiatan pembelajaran 5 tentang routing statik, dan yang ketiga tentang kegiatan belajar 6 tentang routing dinamik, tapi ini masih kosong ya, belum ada materinya. Yang sudah ada materinya ada 2 ya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ya. Selanjutnya adalah tentang penugasan ya. Nah, ini penugasan. Nanti di sini kita buat nanti ya, untuk tugasnya apa. Misalkan di sini adalah pengumpulan tugas routing ya. Nah, di sini kemudian berikutnya tentang penilaian Bapak Ibu. Nah, tentang penilaian di sini nanti akan terkait dengan tugas kuis ya, atau bisa kuis isi ataupun kuis multiple choice ya, yang bisa Bapak Ibu berikan di sini. Nah, ini yang hari ini akan kita buat tutorialnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat topik ya, topik dan mengisi topik itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke kelas berikutnya ya. Jadi kita balik dulu ya ke depan, karena ini sudah diisi ya. Kita akan mengisi kelas yang berikutnya, yaitu kelas AIJ 12-1 ya. Jadi ini yang akan kita isi. Kita buka langsung kelasnya. Jadi di sini masih kosong ya. Di sini masih kosong. Nah, topiknya masih kosong, maka kita akan membuat topik baru di sini ya. Misalkan yang pertama kita buat dulu topiknya tentang, nah topik ya Bapak Ibunya tentang daftar hadir ya. Daftar hadir. Nah, itu dulu. Saya ulangi. Daftar hadir ya.
Oke, kita tambahkan ya. Nah, di sini udah ada satu topik ya, daftar hadir. Kemudian berikutnya kita buat topik lagi tentang materi pembelajaran ya, materi pembelajaran ya. Oke, tambahkan Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah punya 2 topik ya. Kemudian berikutnya buat lagi yang topik yang baru ya. Itu tentang penugasan ya. Penugasan. Oke, tambahkan. Oke, kita buat topik satu lagi tentang penilaian ya. Oke, kita tambahkan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mempunyai 4 topik ya, 4 topik untuk persiapan pembelajaran nanti. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat isi dari masing-masing topik ya. Nah, ini karena daftar hadir, karena kita pindah ke atas saja ya. Naikkan, kemudian data hadir kita naikkan lagi ya, kita klik lagi naikkan sehingga data hadir ada di paling atas ya, naikkan ya itu. Kemudian penilaian materi pembelajaran kita naikkan juga, kita naikkan. Nah, ini naikkan lagi, nah sehingga ada di urutan kedua setelah daftar hadir. Kemudian penugasan kita naikkan ya. Nah, sehingga kita punya urutan daftar hadir, materi pembelajaran, kemudian penugasan, dan penilaian. Nah, sekarang kita akan memberikan isi dari masing-masing topik itu. Misalkan kita sekarang akan membuat daftar hadir dulu. Jadi Bapak Ibu klik buat ya, kemudian kita klik tugas ya. Klik tugas di sini. Nah, di sini Bapak Ibu akan disuruh untuk membuat judul dulu ya. Judul adalah daftar hadir. Nah, ini kita buat daftar hadir di sini. Nah, kemudian sekarang yang paling penting adalah daftar hadir ini kita pindahkan, taruh ke topik yang mana. Nah, di sini ya. Jadi kalau ini hanya daftar hadir, di sini poinnya kita tidak dinilai ya. Tidak nilai. Nah, kemudian kita taruh di topik. Nah, topiknya ini adalah topik daftar hadir ya. Nah, setelah itu setelah kita taruh di topik daftar hadir, maka sekarang kita buat ya, buat daftar hadirnya. Nah, ini berupa formulir Bapak Ibu ya. Kita buat berupa formulir. Nah, di sini kita buat daftar hadir ya, seperti biasa Bapak Ibu ya. Daftar hadir ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ya, mungkin yang pertama itu adalah tentang tanggal ya, tanggal pertemuan ya. Kita pilih tanggal ya, tanggal. Nah, ini adalah tanggal ya. Ini yang wajib diisi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti kita akan buat lagi, tambah lagi, itu adalah nama ya. Jadi nama siswa ya. Kemudian ini saya jawaban singkat, jawaban singkat, dan sini kita klik wajib isi ya. Nah, berikutnya yang paling setelah nama adalah kelas ya Bapak Ibu ya. Kita tambah lagi. Nah, untuk kelas, nah ini kelas ya. Jadi kita bisa isi dengan drop down ya, boleh dengan drop down. Nanti saya isi misalkan kelas 11 DKJ 1 misalkan ya. Kemudian misalkan sini kelas 12 DKJ 3.
Nah, ini disesuaikan Bapak Ibu dengan kelas yang Bapak Ibu ajar ya, misalkan di kelas 11 DKJ 3 misalkan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sesuaikan di sini kelas yang Bapak Ibu ajar. Nah, ini juga kita wajibkan ini ya, wajib isi. Kemudian setelah itu misalkan Bapak Ibu meminta deskripsi pembelajaran yang dilakukan ya. Oke, kita taruh deskripsi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu nanti mungkin meminta anak-anak untuk menuliskan deskripsi pembelajaran yang dilakukan ya. Nah, ini juga wajib isi ya. Sehingga nanti anak-anak akan menjawab semua pertanyaan ini. Oke Bapak Ibu, nanti biar daftar hadir ini bisa pindah ke sini ya. Nanti biar ini tidak formulir tanpa judul, maka kita klik di sini. Kemudian langsung klik di sini ya. Kita nanti di blok dulu, nanti klik di sini, nanti langsung berubah ya menjadi daftar hadir ya. Nah, setelah daftar hadir ini selesai, nanti Bapak Ibu langsung kirim ya, bisa dikirim ya. Kita kirim ke dalam berupa. Nah, nanti settingnya adalah ya, nanti di sini dulu ya, mungkin hanya URL saja dulu, kemudian perpanjang URL. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu bagikan ya ke anak-anak linknya ini, baik melalui WA ya, sehingga anak-anak bisa mengisi daftar hadir walaupun tanpa masuk kelas ya. Itu. Oke, baik, nanti salin saja. Nah, bisa Bapak Ibu copy ya, dipastikan. Nah, di sini kita kembali Bapak Ibu kembali ke kelas ya. Kita kembali ke kelas. Nah, nanti Bapak Ibu setelah ini diselesaikan, tadi kita formulir sudah selesai nih. Kita sudah selesai formulirnya. Bisa kita kembali ke form itu. Kemudian nanti kita kembali ke kelas ini. Kemudian untuk menyimpan ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu akan memberikan ini langsung, nanti langsung bisa tugaskan. Tapi kalau tidak, kita simpan di draft dulu ya. Di draft dulu, simpan di draft. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sekarang di topik daftar hadir kita sudah memiliki isi yang namanya daftar hadir nanti ya. Nah, ketika dibuka nanti kita akan isinya adalah Google formulir berupa daftar hadir. Nah, Bapak Ibu ini ya. Nah, kemudian berikutnya mungkin tentang materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran nanti kita juga buat baru di sini ya, Bapak Ibu, buat baru. Nah, misalkan di sini kita buat tentang materi ya. Nah, ini juga judul materinya adalah misalkan kegiatan pembelajaran Nah, misalkan pembelajaran, karena ini semester genap Bapak Ibu ya, tentunya akan lanjutan daripada semester ganjil kemarin. Misalkan di sekarang kita menginjak pada KD 5 misalkan KD-nya pembelajaran 5 ya. Misalkan tentang firewall misalkan ya, firewall. Nah, ini karena kita ada di DKJ, topiknya tentang firewall, kemudian deskripsinya apa. Nah, sekarang di kegiatan pembelajaran ini, apakah Bapak Ibu akan menambahkan berupa video ya, atau langsung membuat materi di sini ya, bisa saja. Kalau misalkan Bapak Ibu menambahkan yang file yang sudah ada, kita tambahkan di sini ya. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai di Google Drive filenya, silahkan di Google Drive. Tapi kalau belum, ya, nah
Jadi silahkan tambahkan dari file. Kalau itu berupa file ya, misalkan PDF atau Word ya, itu silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu akan melampirkan materi dari video YouTube, nah ini juga bisa ya. Atau mungkin Bapak Ibu punya link materi ya, di mana ditaruh, nanti silahkan dituliskan di sini ya. Baik, kita akan mengisi dengan link YouTube dulu ya. Katakanlah kita kasih link YouTube dulu. Nah, nanti Bapak Ibu langsung set link YouTube di sini. Misalkan tentang firewall ya, firewall. Misalkan kita set di sini. Nah, nanti kita cari yang bahasa Indonesia saja. Tutorial firewall misalkan, tutorial firewall. Nah, ini kita cari ya yang sesuai ya Bapak Ibu. Nah, misalkan firewall di Microtip misalkan ya, kita tambahkan firewall Microtip. Nah, ini kita cari yang sesuai materinya. Nah, ini mungkin ya, konfigurasi firewall pada router Microtip. Nah, di sini kita klik kemudian tambahkan ya. Nah, di sini ya, kemudian kita mungkin akan menambahkan lagi ya, berupa file misalkan ya, kita tambahkan di sini ya, melalui file. Kemudian kita browse ya, filenya ada di mana. Misalkan kita akan menambahkan sebentar materi ya, tentang firewall ya, di sini. Nah, ini ya. Nah, ini beberapa file ya, Bapak Ibu atau teman-teman ya. Nah, ini kita beberapa file misalkan seperti ini yang akan kita upload ya. Kemudian kemudian ini masuk ke topik. Nah, jangan lupa ini topiknya adalah ke topik materi pembelajaran. Sama seperti yang tadi, kita masuk di simpan draft dulu ya, karena kita tidak ingin memposting dulu ya. Berarti kita sudah punya materi pembelajaran ya. Nanti untuk kegiatan pembelajaran berikutnya silakan tambahkan lagi seperti tadi ya. Nah, kemudian berikutnya tentang penugasan. Nah, di sini penugasan ya. Jadi kita tambahkan lagi jadi di sini buat lagi ya. Buat kemudian tentang tugas ya. Tentang tugas. Nah, di sini tugas apa ya? Misalkan tugas laporan firewall ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa tambahkan ya. Nah, kita buat dulu berupa formulir juga ya. Kita buka formulir. Nah, ini apa yang akan kita minta dari tugas ini ya. Misalkan di sini adalah tugas laporan firewall. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian di sini kita bisa membuat pertanyaan, misalkan nama ya, nama. Kemudian berikutnya tambah lagi, dan nanti nomor absen. Nah, ini nomor absen ya, ini wajib diisi, kemudian ini juga wajib diisi. Kemudian berikutnya adalah tambahkan lagi. Nah, di sini
kita berupa upload ya, upload file ya. Nah, lanjutkan. Nah, di sini yang penting di sini adalah upload. Nah, ini izinkan ya. Upload tugas laporan. Nah, itu ya. Ini izinkan pada itu kalau misalkan ini ya, kalau misalkan hanya Bapak minta file, Bapak Ibu bisa tak file berupa dokumen atau mungkin PDF ya, atau mungkin berupa gambar boleh ya, di presentasi juga boleh ya, mungkin juga video nantinya, itu silakan dipilih ya. Kemudian jumlah maksimal filenya berapa? Mungkin 1, ukuran file maksimal 10 MB ya, untuk 1 file misalkan. Tapi kalau yang ini bisa lebih bagus, misalkan 100 MB boleh ya, biar tidak ada batasan ya. Karena untuk apa namanya, untuk drive kita ukurannya tidak terbatas. Misalkan di sini kurang gede ya, kita ubah lagi di sini menjadi misalkan 1 GB, ini kita berubah menjadi 10 GB misalkan, atau mungkin 1 tera ya, tergantung ya, karena ini terbatas Bapak Ibu ya. Jadi misalkan 10 GB misalkan, oke, atau mungkin 100 GB silakan ya, ini dipilih. Kemudian apakah nanti Bapak Ibu akan membatasi ya 1 kali tangkapan ya, silakan nanti dibatasi 1 kali tangkapan ya. Kemudian pembatasannya untuk pengguna di SIM-Card Singaraja ya. Oke, kalau sudah langsung simpan ya. Kemudian ini juga kita blok di sini, kemudian kita langsung klik di sini sehingga berubah nama formulirnya di sini ya. Kalau sudah, kita langsung kirim saja boleh ya, kirim, nanti kirim juga linknya ke anak-anak melalui WA boleh ya. Ini diperpendek, oke, salin, nanti tinggal kopikan linknya ini di WA. Oke, baik. Kemudian balik kita ke kelasnya tadi. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu ya, ini untuk menaruh di topik. Nah, ini kalau misalkan ada nilai, silahkan punya 100. Topiknya di topik penugasan ya, penugasan. Kemudian untuk tengah waktunya kapan ya, mungkin diberikan waktu seminggu misalkan, atau minggu depan ya, atau sebelum hari ini ya, silakan Bapak Ibu tentukan waktunya, misalkan diberikan waktu 1 minggu. Nah, ini misalkan ya, oke, buat tanggal waktu, ya kemudian waktunya sampai jam berapa, ini jamnya. Oke, jadi ini nanti ya. Kemudian karena Bapak Ibu ingin mengecek apakah anak-anak itu mengcopy paste tugasnya, nah Bapak Ibu bisa centang ini ya. Jadi kita disediakan oleh Google dari di Google Suite ini untuk memeriksa keaslian atau plagiarisme di sini ya. Jadi kalau anak-anak mengirim tugasnya dengan cara yang copy paste akan kelihatan di sini. Oke, baik, kalau sudah ini settingannya ya. Jadi nanti kita simpan dulu di draft. Nah, itu ya. Simpan di draft dulu sehingga nanti kita sudah mempunyai isi dari 3 topik ya, 3 topik. Nah, ini ya. Nah, kemudian berikutnya, jadi yang terakhir adalah kuis ya, yang penilaian ya. Penilaian biasanya kita isi dengan kuis biasanya ya. Jadi ini kan masih kosong, kita balik, kita buat lagi Bapak Ibu. Nah, kita buat lagi, kemudian kita bisa
membuat tugas kuis. Nah, ini tugas kuis. Nah, masih ada blank kuis. Kita apa namanya? Judulnya adalah, nah, misalkan tes formatif. Nah, tes misalkan firewall misalkan ya. Nah, itu. Kemudian kita klik blank quiz ini. Nah, ini kita membuat soal ya, soal firewall ya. Nah, misalkan itu. Jadi silakan Bapak Ibu buat soalnya ya. Buat soalnya ya, judulnya bisa kita cek dulu. Nah, ini judulnya kita copy dari sini. Nah, itu ya. Jadi sudah berubah. Jadi misalkan kita membuat soal, misalkan salah satu tipe firewall adalah, nah, nanti silakan nanti jawaban A, jawaban A ya kan, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jawaban B, kita copy ini, jawaban B ya, jawaban B kan, nama lagi jawaban C ya kan, dan jawaban D, kemudian jawaban E. Nah, itu. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu untuk kunci jawabannya tentukan dulu ya. Kita tentukan jawabannya, kemudian misalkan jawabannya adalah D misalkan. Kemudian poinnya berapa ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menentukan poinnya 100, maka kalau ini ada 10 soal berarti poinnya 10. Ya, kita klik sini 10 ya. Kemudian langsung kita selesai. Ya, kita selesai. Kemudian ini wajib diisi ya. Setelah itu, nah, nanti kita kirim link lagi Bapak Ibu. Kirim. Nah, ini ya. Kemudian perpendek URL saja. Kita salin ya. Kita salin, kita tutup. Nah, kita kembali ke ke kelas ya. Nah, di sini jangan lupa juga kita bawa soal ini ke topik penilaian. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kita kasih batas poin 100. Kemudian nanti, nah, ini kapan mau dikerjakan ya. Jadi batas waktunya misalkan kita memberikan ulangan itu adalah tanggal Senin depan misalkan Bapak. Kemudian waktunya adalah ya di jam berapa, misalkan jam 16 misalkan 00. Nah, itu ya. Oke, jadi itu setelah selesai langsung kita simpan di draft, atau mungkin bisa Bapak Ibu bisa klik jadwalkan kalau memang sudah pasti jadwalnya ya. Kalau belum, kita simpan di draft dulu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mempunyai isi daripada masing-masing topik ya. Jadi kalau kita klik daftar hadir, isinya adalah daftar hadir. Kalau kita klik materi pelajaran, isinya adalah tentang materi pembelajaran. Kemudian kalau kita klik penugasan, nanti
isinya tentang tugas ya. Kemudian ketika kita klik penilaian, kita isinya adalah tentang soal ya, soal teror. Nah, itu. Baik Bapak Ibu, jadi semoga Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah yang saya berikan ya. Jadi pelan-pelan saja Bapak Ibu, yang penting ini tertata dulu ya. Jadi pertama awalnya kita buat topik dulu ya. Topiknya buat dulu 4 topik: daftar hadir, materi pembelajaran, penugasan, dan penilaian. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin topiknya tertata rapi. Nah, demikian dulu Bapak Ibu tutorial yang saya buat. Semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, di subscribe dan di like serta bunyikan loncengnya ya. Jadi jangan lupa video saya tolong dibantu untuk di subscribe. Terima kasih.